Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai animasi. Tentu saja animasi ini merupakan materi produktif multimedia yang wajib kalian kuasai. Karena pada dasarnya proses animasi itu sangat penting dan dunia industri sangat membutuhkan, apalagi saat ini banyak film-film animasi yang muncul. Baik, untuk materi hari ini adalah konsep animasi tiga dimensi. Konsep animasi tiga dimensi ini yang mana Anda bisa mempelajari bagaimana cara membuat animasi tiga dimensi. Bagaimana dasarnya, kemudian apa definisinya, kemudian produk-produk yang sudah dihasilkan apa saja hari ini. Ini merupakan kesempatan kerja yang bisa Anda hasilkan ya. Baik. Eh, Materinya hari ini, maka kita akan coba ini materinya, nanti Anda bisa. Baik, ini konsep animasi tiga dimensi. Ini materinya ya. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah siswa memahami konsep animasi tiga dimensi, kemudian siswa dapat menganalisis konsep dan proses pembuatan animasi. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri animasi. Yang keempat, siswa dapat membuat model objek tiga dimensi pada software animasi. Yang ke yang kelima, siswa dapat mengembangkan secara mandiri berdasarkan pengamatan pada film animasi atau game 3D. Baik, yang pertama adalah materi animasi. Jadi animasi ialah uh, animasi itu gerakan yang berwujud tiga dimensi yang terdiri dari X dan Y, X, Y, dan Z. Seperti Anda lihat dalam sebuah kotak atau kubus, maka kubus itu memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Dan itu dasar dalam pembuatan animasi tiga dimensi. Nah, meskipun bukan dalam wujud tiga dimensi yang sebenarnya, atau bukan sebuah objek tiga dimensi yang bisa kita sentuh dan kita rasakan wujud fisiknya, hanya dapat dilihat secara visualisasi, tapi hanya dalam bentuk wujud tiga dimensi dalam layar atau media seperti televisi, bioskop, komputer, proyektor, dan lainnya. Seperti layaknya kita bermain game tiga dimensi seperti Mobile Legend atau game-game tiga dimensi lainnya. Nah, itu bisa dilihat dari layar monitor atau layar handphone. Nah, tidak sama seperti animasi dua dimensi yang bersifat datar. Kalau animasi dua dimensi hanya memiliki sumbu X dan Y saja, jadi dua dimensi saja. Kemudian perbedaan antara animasi tiga dimensi dan dua dimensi itu terletak pada objeknya. Kalau objek dua dimensi dia hanya dapat dilihat dalam bentuk dua dimensi, artinya dua dimensi itu X dan Y. Sementara tiga dimensi adalah X, Y, dan Z seperti kita melihat kotak atau belajar perspektif. Nah, ini tentu saja kalau tiga dimensi itu bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, sementara dua dimensi hanya dilihat dari dua sudut pandang saja. Kemudian definisi. Nah, ini baik definisinya. Definisi dari animasi tiga dimensi merupakan pengembangan dari animasi dua dimensi sebetulnya agar karakter yang diperlihatkan semakin hidup dan nyata. Animasi tiga dimensi ini secara keseluruhan dikerjakan menggunakan komputer. Jadi dari mulai proses awal sampai akhir menggunakan komputer, berbeda dengan film-film yang konvensional, di mana film-film konvensional itu membutuhkan karakter langsung atau pemain langsung. Nah, sementara animasi tiga dimensi di film animasi tiga dimensi tidak membutuhkan, hanya membutuhkan kreativitas dari si tim saja. Nah, animasi tiga dimensi adalah proses penciptaan gambar bergerak dalam bentuk objek. Jadi sebelum digerakkan dibuat dulu model tiga dimensinya dalam ruang digital. Dan software yang akan kita gunakan dalam pengembangan dalam pengembangan film animasi tiga dimensi atau pembelajaran animasi ini, kita akan menggunakan software Blender. Nanti mudah-mudahan kalian bisa praktek langsung di sekolah. Nah, hal ini dilakukan dengan cara membuat sebuah frame yang mensimulasikan setiap gambar yang kemudian difilmkan dengan menggunakan kamera virtual. Jadi semuanya sudah ada ya. Kemudian dengan menggunakan kamera virtual dan keluaran outputnya berupa file video atau API, kemudian MP4 dan lainnya. Dan keluaran outputnya berupa file video yang sudah di-render atau real time. Nah, animasi tiga dimensi
saat ini merupakan jantung dari game dan virtual reality yang sekarang lagi tren berkembang. Termasuk beberapa penelitian banyak menggunakan animasi tiga dimensi untuk pelatihan-pelatihan yang berbahaya. Jadi itu bisa disimulasikan dengan animasi tiga dimensi. Juga terkadang digunakan dalam presentasi grafis untuk menambahkan efek visual ataupun film. Seperti kalau kalian lihat film-film yang film-film konvensional yang di dalam suka keluar naga ataupun bentuk lainnya yang keluar, itu sebetulnya hanya hanya animasi saja yang disisipkan pada video sebenarnya. Karena di video itu sebetulnya ada layer 1, 2, dan 3. Sebenarnya bisa diolah. Itu pengolahannya bisa menggunakan Adobe Premiere atau yang lainnya. Nah, secara konsep animasi tiga dimensi ini seperti yang Anda lihat ada X, Y, dan Z ya. Ini saya gambarkan ada kursi. Ada kursi itu di mana ada panjang, lebar, dan tinggi. Jadi kalau Anda perhatikan di kursi, di kaki kursi saja itu ada panjang, ada lebar. Panjang dan lebar itu adalah penampangnya, kemudian ada tinggi. Ini tinggi kursinya berapa. Dan ini proses pembuatan di dalam membuat model tiga dimensi di dalam software Blender ini sangat mudah sebetulnya, tidak nyampe 3 menit atau 10 menit kalau sudah terbiasa. Nah, tentu saja untuk bisa menjadi paham dan bisa Anda mampu secara maksimal tentu saja banyak latihan. Baik, objek tiga dimensi tidak hanya mempunyai bentuk dan volume. Nah, jadi kalau kalian pernah belajar matematika itu pada geometri itu ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Yang disebut ada luas, panjang kali lebar, dan ada tinggi, panjang kali lebar kali tinggi. Ini sama halnya di animasi tiga dimensi, cuman di animasi tiga dimensi tidak belajar bagaimana volumenya, tapi bagaimana cara membuatnya. Nah, tentu saja ukurannya nanti ada width, ada height, ada height, kemudian ada length. Jadi ada 3 ya, panjang, lebar, dan tinggi atau PLT atau disebut pelet. Jika objek dua dimensi hanya dapat digerakkan ke dua arah, yaitu ke kanan dan ke kiri, X dan Y, X kiri dan X kanan, dan ke atas ke bawah, maka perbedaan dengan animasi tiga dimensi pada animasi tiga dimensi dapat digerakkan ke 3 arah, yaitu ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, serta ke depan. Sehingga sederhanakan menjadi X dan Z. Nah, baik, bagaimana prosesnya? Proses pembuatan film animasi ataupun game animasi sebetulnya yang pertama ada 3 tahap. Yang pertama pembuatan model. Jadi model dulu. Tapi sebelum model ini, kalau Anda lihat di sini ada proses pembuatan ini hanya diceritakan atau hanya dijelaskan hanya proses produksi, sementara ada proses praproduksi atau persiapan. Nah, persiapan ini sebetulnya ada ide cerita, jadi dibuat dulu ide ceritanya, mau bikin film apa nih, gitu, misalkan seperti Suko Jarwo. Kemudian dari ide cerita ini dibuatlah storyline, jadi alur ceritanya. Kemudian barulah dibuat storyboard tadi gambar-gambarnya. Jadi posisinya di mana, kemudian lokasinya dan lain sebagainya. Setelah praproduksinya dibuat, baru tahapan pembuatan model yang terdiri dari 3 tahap, yaitu modeling. Merupakan proses menyusun sebuah bentuk objek dengan membuat kontur yang luas dan struktur dari objek tiga dimensi yang dilakukan dengan menggunakan komputer. Contoh membuat model apa saja, membuat model karakter orangnya, membuat model ruangan atau bangunannya, kemudian membuat model di dalam interiornya, ada kursi, ada meja, atau atribut-atribut atau properti lainnya. Dan itu wajib dibuat. Apakah bisa dibuat sendiri? Tentu saja harus dibuat secara tim, karena nggak mungkin proses pembuatan animasi itu dibuat oleh satu orang. Karena memang prosesnya inilah, nanti ada yang bagian yang buat model, ada bagian yang menggerakkan, gitu ya. Kemudian ada yang bagian yang mengeri. Kemudian yang kedua ada animation, yaitu merupakan proses pendefinisian pergerakan. Jadi kalau animation itu tadi seperti yang disampaikan, si tiga dimensi ini bisa bergerak ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, dan lain sebagainya. Ada 3 arah. Ini proses digerakkan. Kemudian ada proses memukul, ada proses lainnya tergantung dari alur cerita yang dibuat. Yang terakhir setelah prosesnya dibuat, maka dibuatlah proses rendering, merupakan proses mengeneralisasi sebuah gambar atau objek dengan memberikan atribut objek seperti warna, tekstur, seperti tanda transparansi menggunakan program komputer. Nah, rendering ini sebetulnya di tahap modeling itu nanti kalau misalkan menggunakan pakaiannya pakaian warna apa, bentuknya seperti apa, atau misalkan mejanya warna apa, kurang lebih seperti itu. Nah, baik, jadi materi hari ini sebetulnya saya buat sederhana dan saya buat singkat. Terakhir harus membuat tugas. Nah, tugas ini perlu Anda pahami. Nanti silahkan Anda buat ini. Ini ada gambar di samping kanan. Anda jelaskan.
Nah, peserta didik dapat menjelaskan objek animasi dengan ini ada sebuah gambar pes manusia. Yang tadi ada Vertex, Edge, dan pes. Nah, kalau pes, kalau lihat segitiga, pes itu adalah objek yang datar ini. Kemudian kalau Edge adalah garis. Dari Vertex ke Vertex dibentuk sebuah garis disebut Edge. Kemudian kalau Vertex itu titik, titik 1, titik 2, atau Vertex 1, Vertex 2, Vertex 3. Dan Anda coba analisis yang ada gambar di samping ini. Kemudian setelah memperhatikan gitu kan ya, baru berdasarkan gambar di atas coba Anda lakukan analisis pengertian objek menurut pemahaman Anda. Jadi hasil analisis seperti apa Anda buat. Hasil analisis itu artinya hasil pengamatan yang saudara lakukan. Nah, berdasarkan analisis yang telah Anda kerjakan, cobalah untuk mengenai ciri-ciri animasi dinamis. Ciri-cirinya apa saja sih yang perlu ada? Kemudian berikan sebuah kesimpulan. Baik, itu mungkin dari materi yang saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan Anda bisa mengerjakan. Selamat berjuang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.